Jokowi laporkan tudingan ijazah palsu, Roy Suryo, masuk perangkap. Rakyat kan cuma minta Jokowi tampilin ijazah asli, kok malah dituduh penyebar hoaks dan dikriminalisasi? Guys, padahal kan di kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, rakyat itu cuma minta agar Jokowi nampilin ijazah asli loh. Tapi kok malah dibuat rumit ya guys sama Jokowi, dan malah dikriminalisasi karena dicap penyebar hoaks. Apalagi guys, menurut Rocky Gerung, pelaporan Jokowi itu tuh telat banget loh. Kenapa coba baru dilaporin waktu udah gaduh kayak gini? Kan bisa dari kemarin-kemarin ya. Rocky jelasin kenapa baru dilaporin waktu udah jadi gaduh dan semua orang tahu. Bahkan bagi Rocky, tuntutan menampilkan ijazah asli itu tuh bentuk kontrol rakyat ke pejabat loh, bukan serangan personal ke sosok Jokowi. Lagian, kalau emang serangan personal, rakyat apa peduli guys, ijazah Jokowi asli atau enggak. Tapi karena Jokowi jadi pejabat yaitu presiden, jadi minta keaslian ijazahnya. Menurut Rocky, masalah ini bisa selesai dari awal kalau Jokowi mau terbuka dan transparan. Rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya 24 objek. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Ya mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan ada RS, kemudian ES, ada juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik dan penyelidik, mungkin masih sekarang tahapannya. Beliau sudah diterima, kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrim Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, inilah tahap yang sedang kami lakukan. Jodoh memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya. Itu bagus. Berarti masuk perangkap. Berarti apa? Memang dia harus menunjukkan ijazahnya. Karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut asli itu. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini, ya kita siap adu data, adu kebenaran. Insya Allah apa yang sudah saya lakukan, Dr. Rizman lakukan, Pak Rizal Fadila Sarjana Hukum lakukan, dan Dr. Tifa lakukan, itu kita tidak membohongi ilmu pengetahuan. Kita melakukan apa yang seharusnya kita katakan. Bawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya, itu aja dari saya. Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Sekarang ini sudah lama, tapi kenapa akhirnya Pak Jokowi itu melapor langsung? Ya dulu kan masih menjabat. Saya pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga ya dibawa ke ranah hukum akan lebih baik, sehingga sekali lagi nanti menjadi jelas dan gamblang. Tapi Pak Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Nggak tahu. Ya, udah. Ini sampai turun gunung melaporkan Pak, nggak kuasa hukumnya aja, kenapa sampai Pak Jokowi ikut turun melaporkan? Delik aduan. Iya, delik aduan kan. Saya memang harus saya sendiri datang. Ya. Setelah ini di Jakarta kan akan memperlihatkan ijazahnya Pak. Apanya? Memperlihatkan ijazahnya ya Pak. Tadi kan memperlihatkan ijazah. Nanti tanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Ya. Pak di dalam? Hah? Apanya? Iya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Ada pemeriksaan jadi untuk melakukan forensik ya terhadap ijazah Bapak Pak? Forensik ini Bapak? Kalau diperlukan, ya silakan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum.
Ya, Ini masih pidana umum atau bersama Pak? Ini yang dilaporkan tindak pidana umum atau sekarang masih di Jakarta. Anda sudah mendapat informasi soal Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan sejumlah orang terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu. Respon Anda seperti apa? Ya, saya sudah mendengar tadi. Jadi saya meskipun kami di tengah-tengah acara deklarasi di Gedung Juang, tapi alhamdulillah saya juga sempat tadi lihat live streaming ketika ada breaking news. Joko Widodo selaku Presiden ke-7 Republik Indonesia itu tadi melaporkan kami gitu ya di Polda Metro Jaya. Tanggapan saya bagus ya. Jadi dengan begini nanti seluruh rakyat Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana seorang pelapor itu harus membuktikan juga bahan-bahan yang dia miliki. Dalam hal ini adalah ijazahnya yang kita pertanyakan ataupun kita duga itu tidak benar alias palsu. Jadi saya kira bagus, Mbak. Jadi lanjutkan saja dan nanti kita uji dengan teknologi, kita uji dengan kebenaran dan mohon untuk tidak ada kriminalisasi. Itu aja, Mbak Ade. Awalnya kami itu tidak akan mengundang atau tidak akan membahas soal ijazah palsu. Tapi kasus ini bergulir, Pak Jokowi lapor langsung dan kami undang juga Prof Hamid ke sini. Karena kita ingat Pak Jokowi saat dituding PKI bukan muslim, antek asing, bergeming, diam, nggak komen. Pro Cina khususnya. Tidak berkomentar, tidak dianggap serius. Tapi saat dibilang ijazah palsu, melapor ke polisi, bahkan melapor langsung datang ke Polda Metro Jaya. Bagaimana Prof Hamid membaca ini? Kaget nggak? Saya tidak kaget. Kenapa nggak Lihat kaget? memang gayanya Pak Jokowi. Gayanya maksudnya? Gayanya senang playing victim. Kalau dijolimi kan. Kenapa bisa membaca ini? Gini. Ini sensitif sekali soal ijazah. Kenapa dianggap sensitif? Bukannya ini remeh-temeh, quote and quote soal Ini ijazah? karena kalau memang terbukti dia ijazah palsu, ya, maka dia bisa dikategorikan membohongi seluruh rakyat Indonesia. Apa bohongnya? Ya, kalau terbukti, kalau ya dia pakai ijazah itu untuk mendaftar menjadi calon presiden kan? Dan ketika dia diproses menjadi presiden kan seluruh rakyat Indonesia kan yang memilih dia. Artinya dia bohongi rakyat Indonesia. Kalau terbukti. Pertanyaan saya sekarang adalah kenapa baru sekarang? Ini kan soal ijazah, tudingan ijazah palsu ini bukan baru beberapa bulan terakhir. 2018 kalau saya nggak salah sudah mulai ada yang manual. 2019. Kenapa? Itu dipakai, dipelihara isu ini, ya, seolah-olah dia dijolimi. Nah, kulminasinya ingin dia buktikan bahwa kalian salah. Kalau ijazah palsu, tudingan ijazah palsu terbukti bahwa itu salah, maka dia berpersepsi tudingan-tudingan lain otomatis salah juga. Itu cara berpikir dia. Ini asumsi saya ya. Asumsi Prof. Sebenarnya bukan asumsi saya, keyakinan saya seperti itu. Ini game yang dia mainkan. Kenapa bisa yakin, Prof? Ya, ya melihat gaya beliau. Ya beliau kan suka memelihara nama dipentas kan. Meskipun sudah selesai presiden, tetap saja kan dia berbuat sesuatu agar dia mentas terus di panggung publik melalui publikasi media massa. Anda tidak gentar dan ketika nanti akan ada panggilan begitu dari Polda Metro Jaya, Anda siap untuk memberikan Anda sebagai ahli begitu? Oke, nggak ada masalah. Jadi artinya kan sepanjang pemeriksaan itu berlangsung dengan baik, sepanjang itu equality before the law ya, artinya tidak ada tadi yang saya bilang, tidak ada penekanan, tidak ada kemudian kriminalisasi, itu juga clear aja. Dan saya juga berterima kasih, alhamdulillah saya ini di tengah-tengah Gedung Juang dan di sini banyak sekali masyarakat dan mereka bikin deklarasi untuk kemudian mendukung kami ini. Jadi terima kasih untuk masyarakat yang sudah mendukung dan kita buktikan saja nanti ya, dan kita adu bukti ya, kalaupun nanti ada katakanlah ahli-ahli yang kemudian nanti akan melakukan verifikasi, oke, kita lakukan verifikasi dengan benar, kita adu data dan insya Allah rakyat Indonesia akan menyaksikan semuanya gitu. Oke, Anda siap untuk adu bukti, adu data terkait dengan dugaan kasus tuduhan ijazah palsu ini. Bukti apa yang kemudian sudah Anda punya soal ini?
sejauh ini, Mas Roy? Oke, jadi yang jelas adalah saya sudah melihat primary evidence ya. Saya sudah melihat primary evidence itu adalah bukti primer asli ya. Bukti primer itu bukti beneran yang saya pegang sendiri, yaitu yang skripsi bertuliskan Joko Widodo yang ada di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April. Kalau skripsinya saja kayak gitu, ya itu skripsinya palsu kayak gitu, ya itu bahkan tidak ada lembar pengesahan, maka tidak mungkin timbul ijazah. Jadi kalau skripsinya seperti itu, ya maka pasti ijazahnya palsu. Ya, kalaupun nanti ada ijazah yang kemudian dalam tanda kutip itu bisa dibuktikan, ya dan ternyata ijazah itu mungkin dibuat dengan sangat rapi, kita sangat mempertanyakan kenapa bisa UGM mengeluarkan ijazah dengan skripsi yang abal-abal semacam itu. Jadi skripsinya saya katakan abal-abal, ya. Saya Dr. Rismond sudah memeriksa sendiri, bahkan sudah kita lakukan uji fisik dan uji forensik terhadap skripsinya, gitu. Dan jelas sekali bahwa skripsinya itu banyak sekali kesalahan, banyak sekali keganjilan, termasuk tidak ada lembar pengesahan, nama dosen pembimbing yang salah, ya. Kemudian ada ketikan Times New Roman, bahkan berbagai hal lain yang nanti akan kita sampaikan di persidangan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendatangi SPKT Polda Metro Jaya melaporkan dirinya menggunakan ijazah palsu, Rabu tanggal 30 April tahun 2025 pagi. Di sisi lain, Roy Suryo menyebut Jokowi masuk perangkap dengan melaporkan kasus itu ke polisi. Didampingi 4 pengacaranya, Jokowi datang ke SPKT Polda Metro Jaya, Rabu tanggal 30 April tahun 2025 pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Jokowi mengenakan batik warna coklat. Dia turun dari mobil Toyota Innova Reborn hitam berplat nomor B2329 SXI. Diketahui Jokowi membuat laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu. Informasi itu disampaikan ajudan pribadi Joko Widodo, Syarif Muhammad Fitriansyah kepada wartawan. Ya betul di SPKT Polda Metro Jaya ya, ucapnya. Setelah sempat berada di SPKT, Jokowi langsung diarahkan menuju kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk melanjutkan proses pelaporan. Semula Jokowi didampingi 4 orang pengacara dan ajudan mendatangi SPKT Polda Metro Jaya. Namun, Jokowi yang pada saat laporan memakai batik lengan panjang warna coklat langsung bergerak diminta ke gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Ke Krimum ya diminta ke sana, kata kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan kepada awak media. Syarif mengatakan bahwa Joko Widodo akan datang melapor didampingi sejumlah kuasa hukum. Ada 4 Bang Yakub, Bang Andra dan 2 orang lagi, tambahnya. Terpisah, pengacara Yakub Hasibuan juga membenarkan rencana kedatangannya ke SPKT Polda Metro Jaya. Yakub menuturkan perkara yang akan dilaporkan perihal tudingan ijazah palsu. Betul rencananya seperti itu, tukasnya. Namun pihak pelapor belum memberitahu siapa saja yang akan dilaporkan atas isu ijazah palsu tersebut. Pakar telematika Roy Suryo pun langsung merespons Jokowi yang mendatangi Polda Metro Jaya untuk membuat laporan soal tudingan ijazah palsu. Di tengah-tengah menyampaikan sambutan dalam deklarasi dukungan kepada dirinya oleh advokat dan aktivis di Gedung Juang Menteng, Jakarta, Roy Suryo pun menyambut baik laporan yang akan dibuat oleh Jokowi. Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi masuk perangkap. Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basibudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya, kata Roy Suryo, Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Itu bagus, berarti masuk perangkap, sambung dia. Roy Suryo pun menjelaskan maksud ucapannya soal Jokowi yang masuk perangkap. Dia mengatakan, Jokowi harus menunjukkan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu ataupun asli. Berarti apa? Memang dia, Jokowi, harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini, ujarnya. Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu data, adu kebenaran, jelasnya. Roy Suryo pun meyakini, apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivisi untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab, dia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam. Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita, kata dia.
Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini, tandasnya.